Jazakumullahu khairan katsiran barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Pengantar Permodalan dalam Islam karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah taala. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang lebih dekat dengan syirkah inan. Ya. Karena kita masih menjelaskan tentang akad musyarakah. Ya. Dan di antara akad musyarakah ada mudharabah, itu pula ada akad syirkah inan. Ya. Ya jamaah sekalian, sudah kita jelaskan di awal ya. Jadi syirkah inan itu artinya kesepakatan untuk memiliki dan mengelola satu properti tanpa disyaratkan harus ada kesamaan saham ya, maupun usaha, dengan bagi hasil sesuai porsi yang menjadi saham masing-masing ya. Jadi artinya jamaah, ada dua orang ataupun lebih mereka mengadakan syirkah, kerjasama. Jadi mereka semua mengeluarkan modal plus juga ya tenaga usaha. Dan modal itu jamaah sekalian tidak harus sama, kerja juga tidak harus sama. Ya, cuma nanti pembagian untung sesuai dengan porsi ya, porsi dari modal. Dan tentu kesepakatan itu kesepakatan. Atau dalam artian usahanya ataupun kerjanya seperti itu. Beda dengan mudharabah. Mudharabah itu jamaah ada pemilik modal, ada pengelola. Kalau ini tidak, ya, di samping dia pengelola plus juga pemodal. Ya. Mengapa syirkah inan? Karena syirkah ini yang paling banyak dilakukan masyarakat. Karena konsep dari syirkah ini adalah kerja sama dua orang atau lebih. Ya. Masing-masing memberi modal, kemudian mereka bekerja bersama. Dan tidak harus ragam. Ya. Selanjutnya mereka membagi keuntungan secara bersama sesuai kesepakatan. Yang mungkin dia memberikan modal tapi kerjanya lebih banyak, ya mungkin porsi untungnya atau bagi keuntungannya lebih besar. Yang penting intinya nanti sesuai dengan kesepakatan mereka. Setelah menyerahkan modal, kemudian mereka musyawarah, ya sudah sekarang bagaimana pembagian untungnya? Akhirnya mereka musyawarah, ya karena antum di samping pemodal juga, kemudian juga pengelola dan lebih banyak kerjanya, diputuskan misalkan 60-40. Sepakat misalkan, sah tidak masalah. Jadi tidak masalah. Ya. Beda nanti rugi ya. Kalau rugi itu sesuai dengan modal masing-masing. Nah, kalau satu modalnya 60%, satunya 40%, ya kalau ada terjadi kerugian, nah, kalau rugi misalnya 100.000, berarti 60 yang nanggung, yang modalnya 60%, yang 40 yang nanggung yang dia modalnya 40%, seperti itu. Jadi kemudian masalahnya prinsip-prinsip dalam syirkah inan. Syirkah dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah. Jadi syirkah dibangun di atas prinsip wakalah dan amanah.
Sehingga jika ada dua orang bergabung dalam kerjasama syirka, jika ada dua orang bergabung dalam kerjasama syirka, ya. Misal si A dan si B, lalu mereka bekerja sama, maka si A menjadi wakil dari penerima amanah dari si B dan sebaliknya. Jadi syirka itu akadnya dua ya, wakalah dan amanah. Contoh tadi A, B. Ketika si A dia mengelola harta tersebut atau harta syirka, berarti secara otomatis dia menjadi wakil si B. Dia menjadi wakil si B. Ya. Begitu pula sebaliknya. Ya, karena si B juga ikut terlibat bekerja. Berarti ketika dia bekerja mengelola harta syirka tersebut, maka si B menjadi wakil si A. Menjadi wakil si A. Dan secara otomatis mereka juga orang yang sedang diamanai harta. Oh, sehingga nanti dalam masalah amanah harus amanah. Tidak boleh kemudian khianat seperti itu. Sehingga tidak boleh sembarangan membelanjakan modal tersebut kalau memang tidak ada maslahat. Ya. Dan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Sehingga aktivitas si A sama dengan aktivitas si B. Sama. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa syirkatul ainan mabniyatun 'ala al-wakalati wal amanah. Lianna kunna wahidin minhuma yadfa'un mala ila sahibihi aminahu fabi'idnihi lahu fit tasarrufi wakalahu. Ya. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qudamah beliau mengatakan syirkah inan dibangun di atas wakalah dan amanah. Ya. Karena masing-masing memberikan modal dana kepada kawan anggota kongsi lainnya dan memberi amanah kepadanya dengan izinnya atau dengan izin ya kawannya untuk bisa mentransaksikan modalnya. Jadi secara otomatis ya tadi A, B ya dia bertindak sebagai wakil plus orang yang menerima amanah. Begitu pula sebaliknya. Karena tadi ya masing-masing menyerahkan modal juga mereka bekerja secara bersama. Jadi ketika dia mengelola ataupun membelanjakan harta tersebut, berarti secara otomatis dia sedang memegang amanah. Ya. Sehingga nanti kalau misalkan terjadi kerugian, nanti berlaku hukum ya, orang yang diberikan amanah, kalau terjadi kerugian, siapa yang nanggung? Seperti itu. Itu pula sebaliknya. Dan sudah pernah kita singgung ya, terkait tentang perbedaan akad domanah dan akad amanah. Jadi kalau akad amanah itu jamaah, kalau terjadi kerugian bukan karena keteledoran, maka yang nanggung adalah pemilik. Contoh misalkan nyewa rumah, ya. Itu akadnya amanah. Sehingga tatkala rumah tersebut disewa, satu hari terjadi gempa bumi dan rumahnya ambruk. Ya maka penyewa tidak wajib tanggung jawab. Kenapa? Karena bukan teledor. Ini bencana alam di luar kemampuan manusia. Sama seperti seseorang yang nyewa mobil ya. Maka ketika dia nyewa mobil dan sudah dijaga dengan baik, ya, ketika diparkir juga dikunci, digembok dan sebagainya, ternyata dicuri. Ya, misalkan. Maka ketika itu yang tanggung jawab ya pemilik rental, bukan penyewa. Kecuali kalau teledor, ya. Diparkir tidak dikunci, sengaja kuncinya ditaruh di mobilnya. Ya. Akhirnya dibawa lari. Jadi tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Inilah akad amanah. Nah, sehingga dengan tahu akad ini, maka masing-masing dia paham siapa dalam artian yang wajib tanggung jawab. Nah, siapa yang dalam artian tidak wajib untuk menanggung ketika terjadi kerusakan. Itu penting. Karena itu bagi pihak yang diamanahi untuk membawa harta kawannya, dia harus berusaha menjaganya dengan baik,
dan jangan sampai membuat kebijakan yang membahayakan dana perusahaan. Ya tidak boleh. Mereka kerjasama jangan. Makan-makan di kafe pakai dana kerjasama tadi. Oh itu nggak boleh. Karena itu di luar kerja. Ya. Kalau istilahnya urusan pribadi ya tidak boleh kemudian menggunakan dana kerjasama tadi. Ini karena sebagian kita dalam hal ini teledor ya. Ngopi bareng, ya, minum-minum pakai dana tersebut. Ini keliru. Ya sekarang masalah penerapan kaidah bisnis, properti, dan bank. Prinsip syirkah di atas bisa kita terapkan dalam dalam dunia perbankan di negara kita. Seperti yang kita pahami, bagian dari regulasi perbankan di negara kita bahwa bank tidak diperkenankan memiliki persediaan atau stok. Nah ini aturan di negara kita ya. Jadi bank kita itu jamaah tidak boleh memiliki bisnis real, itu nggak boleh. Misalkan aset rumah nanti dijual itu nggak boleh secara aturan. Dan OJK sudah mengatur seperti itu jamaah. Jadi kalau kemudian bank itu membeli ya berarti melanggar secara aturan negara kita ya. Sehingga yang terjadi kadang bank tidak berani ya. Tidak berani. Sehingga bank paling alergi untuk membeli barang sebagai persediaan. Sementara konsumennya belum jelas. Dia beli rumah, sudah dibeli, tapi belum jelas konsumennya. Akhirnya apa? Mereka takut. Ya. Sehingga yang terjadi akhirnya akal-akalan. Ngomongnya akadnya murabahah, prakteknya uang yang diserahkan. Oh ini uangnya, siapkan panjenengan cari barangnya. Sehingga ya tadi akhirnya akal-akalan. Ya. Mengelabui ya. Dia katakan akadnya murabahah, ternyata prakteknya utang piutang uang. Kemudian berdalih dengan murabahah tadi, maka bank meraup keuntungan yang cukup besar. Dan itu hakikatnya riba. Kenapa ya tadi? Hakikatnya apa keliru? Hanya sekedar di lafaz. Padahal di dalam kaidah syariat kita itu jamaah sekalian yang menjadi ibrah adalah hakikat. Al ibratu bil haqaiqi wal ma'ani. La bil alfadhi wal mabani. Jadi yang tolak ukur dalam syariat kita itu hakikat dan makna, bukan lafaz dan bangunan kata. Ngomong merubah, ini wadiah. Tapi hakikatnya uang kita dipakai. Berarti ya, yang menjadi tolak ukur adalah apa? Praktek. Kalau seperti itu, berarti ini utang piutang. Ya. Seperti merubah tadi, ternyata bank menyerahkannya uang, kemudian nasabah yang cari barang. Berarti hakikatnya bank mengutangi uang, bukan menjual barang seperti itu. Kita akan lihat dalam kasus bisnis properti. Hampir semua konsumen properti mereka membayar dengan cara cicil. Hampir. Antum coba tanya ya di komplek mana. Tanya satu persatu. Mungkin yang beli cash 1-2 orang. Rata-rata cicil. Dan rata-rata mereka terlibat bank. Terus bagaimana kompleknya diberkahi jamaah? Komplek dibangun dari ribawi. Dan rata-rata seperti itu. Ya. Bahkan jangankan jual beli rumah, haji pun seperti itu. Tanangan haji yang enggak lepas dari riba. Nah ini yang terjadi jamaah. Ini yang terjadi. Ya. Sehingga yang terjadi kerusakan. Seperti haji contohnya. Kan kita kalau mau daftar haji nanti berangkatnya berapa jam? 25 tahun atau 20 tahun. Dan itu gara-gara tadi bank yang rusak. Adanya talangan haji. Padahal dia belum mampu, tapi dia memberanikan diri akhirnya ditanangi. Nah, ini akhirnya merusak. Dan inilah bukti bahwasanya praktek ribawi itu akan merusak.
Bahkan dalam tadi masalah agama pun akan rusak seperti itu jamaah. Kemudian masalahnya, mengingat nilainya yang cukup besar dan hampir semua developer merasa keberatan jika harus menangani konsumen yang bayarnya nyicil. Ya. Di samping itu sangat mengganggu cash flow ya perusahaan. Ini juga berisiko. Ya. Mengingat perusahaan properti tidak memiliki keahlian dalam bidang tagih menagih utang. Ya akhirnya developer kerjasama dengan bank. Ya. Nanti bank yang aslinya membayarkan apa jamaah rumah tersebut, nanti konsumen nyicilnya di mana? Nyicilnya di bank. Tapi akhirnya terjadi leasing tadi. Ya. Jadi akarnya nggak jelas. Ada tiga objek. Ada konsumen, ada developer, ada bank. Tapi ini tidak jelasnya gini. Konsumen itu atau nasabah itu akarnya dengan siapa? Kalau dikatakan akarnya dengan bank, tapi ternyata dia akarnya dengan developer. Akad dengan developer ternyata dia harus nyicil di bank. Nah, ini apa aja, Mak? Akad nggak jelas. Ya. Dan kalau misalkan dalam hal ini nasabah dia akad dengan developer, kemudian ternyata harus nyicil di bank. Berarti di sini ada apa jamaah? Kekeliruan. Berarti aslinya itu jamaah sekalian, developer itu menjual rumah tersebut kepada pihak bank. Ya. Kemudian pihak bank apa? Menjual ke kita. Ya. Tanpa kita tahu. Ya. Padahal mereka ada akad. Dan ini ada pelanggaran nanti. Berarti kalau seperti ini yang terjadi, berarti hakikatnya developer dia menjual rumah kepada bank, kemudian bank menjual ke kita, tetapi rumah itu belum dimiliki. Sehingga di sini kena larangan, nah, tapi ma'laysa indak, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Atau larangan apa? Tidak boleh kita menjual makanan sebelum makan itu apa diterima. Jadi ada harus dimiliki dulu, yang kedua harus diterima. Kita sudah beli barang, misalkan jamaah, tapi barang itu belum kita terima, itu belum bisa dijual. Antum misalkan beli sepatu online, ya, lewat Shopee atau Lazada dan lain sebagainya, ya, marketplace. Ya. Barang itu belum antum terima, tapi sudah ditawarkan. Anak punya sepatu, ya. Siapa yang mau beli? Ya. Barang itu belum sampai ke rumah kita, masih di apa namanya penjualnya atau mungkin di perjalanan. Ya. Tapi kita sudah jual barang tersebut kepada konsumen kita, sedang barang itu belum sampai dan kita sudah beli. Ini pun nggak boleh, kecuali ketika barang itu sudah sampai silakan baru dijual, itu boleh. Apalagi dari awal belum punya barang, ya. Masih cari-cari, belum akad sudah nawarin barangnya, siapa yang mau beli? Ini terlarang ya masalahnya. Ya kecuali memang kalau akadnya dirubah, ya, akad salam itu beda nanti, atau mungkin akadnya istisna itu beda, ya kasusnya beda seperti itu. Ya jamaah sekalian, mereka butuh lembaga intermediat, itulah bank. Ya. Hanya saja kita punya batasan syariah bahwa utang tidak boleh disyaratkan ada keuntungan. Ya. Sementara dalam hal ini posisi bank adalah lembaga pembiayaan melalui akad, ya, utang piutang. Ini yang terjadi. Jadi nanti banyak pelanggaran. Akad ganda, kemudian ada denda keterlambatan. Nah, ini nggak jelas ya. Ya. Berarti kalau misalkan aslinya bank yang menjual ke diri kita atau ke nasabah misalkan, berarti jelas. Berarti bank menjual sesuatu yang belum diterima. Berarti akadnya tidak sah. Akad tidak sah.
Jadi kalau akad tidak sah, berarti perpindahan barang dan uang itu tidak sah. Berarti dalam hal ini jamaah sekalian, rumah itu bukan pemilik nasabah dan sebaliknya. Dan itu perpindahan belum sah. Harus diulang akadnya. Kalau tidak, berarti sama halnya memakan harta haram. Yang itu bukan miliknya jamaah sekalian. Ya. Karena akadnya tidak sah secara syariat. Makanya kalau akad-akadnya tidak sah itu harus diulang. Kecuali sebagian mengatakan tidak mungkin diakad ulang, maka sah seperti itu. Tapi kalau masih mungkin kan maka akad ulang. Kenapa? Karena perpindahan tadi tidak sah secara syariat, sehingga secara otomatis, ya, misalkan nasabah dia manfaatkan rumahnya, berarti itu rumah orang lain, berarti memakan harta dengan cara batin. Sama itu ditempati, harusnya dia nyewa. Numpuk dosanya sama dia. Kalau sewa di Semarang itu rata-rata sebulan misalkan 1 juta, berarti 1 tahun 12 juta. Dia makan harta orang lain. Karena perpindahan rumah dengan bank tadi tidak sah. Tidak sah. Berapa ya tanggung jawab dia kelak di akhirat jemaah. Kalau sudah 20 tahun, 12 juta kali 10 tahun. Itu bukan milik dia. Dia harus nyewa. Kenapa? Karena akad tadi yang keliru. Dari awal sudah keliru. Maka jangan sembarangan kalau ingin beli rumah. Benarkan akadnya dulu. Benarkan akadnya terlebih dahulu. Ya jangan sekalian, hanya saja bisa kasih apa sarannya ya. Kata penulis kitabnya. Saya tidak tahu ya. Jadi bisa kasih saran untuk bank syariah. Saya tidak tahu apakah saran ini masih melanggar regulasi OJK atau tidak. Bank syariah sebagai pemegang modal agar bisa menjual rumah tanpa harus memiliki persediaan, apa yang harus dilakukan? Ada 2 pilihan di sana. Pertama, mendekat ke nasabah atau mendekat ke developer. Ya. Dekati nasabah atau dekati developer. Yang pertama, jika bank syariah mendekat ke nasabah, akad yang bisa dilakukan adalah jual beli. Sehingga agar bank bisa memiliki keuntungan jual beli yang legal, bank syariah harus memiliki rumah itu dan menguasainya. Jadi caranya gini, bank harus beli dulu rumahnya, setelah itu serah terima. Kalau rumah nggak mungkin fisik, berarti apa? Surat-surat, kunci. Kemudian diberikan kebebasan untuk menempati. Sudah sah. Setelah rumah itu dibeli, kemudian sudah terjadi serah terima, maka ketika itu sah buat bank untuk menjual ke nasabah. Boleh, tidak masalah. Ustaz, nanti prosesnya gimana? Prosesnya gini. Ada nasabah, dia tertarik dengan satu rumah. Maka dia datang ke bank. Pak, mohon maaf, saya lagi butuh rumah. Rumah itu ada di perumahan A. Ya. Nomor sekian misalkan. Ini akadnya hanya mesen. Ya. Saya mesen mau beli rumah ini. Bisa tidak misalkan? Maka bank survei dulu. Survei. Kemudian boleh juga untuk memastikan nasabah ini serius ataupun tidak, nanti boleh ada rumah, ada uang masa kita jamaah sekalian, tanda apa istilahnya, keseriusan itu boleh, bukan DP ya, beda ya. Uang keseriusan dengan DP itu beda. Kalau DP berarti sudah terjadi akad, tapi kalau uang keseriusan belum terjadi akad, beda nanti. Yang membedakan akad jam. Contoh misalnya gini, bank belum yakin ini nasabahnya benar tidak, track recordnya seperti apa, belum tahu. Ya sudah, bank untuk meyakinkan diri kemudian minta uang keseriusan. Bisa kami proses, tapi mohon maaf, kami minta uang keseriusan. Akhirnya minta misalkan 50 juta.
Tapi ini bukan akad, belum akad. Uang jaminan saja. Akhirnya bank survei, ternyata cocok harganya misalkan, maka bank harus akad langsung dengan developer atau misalkan pemilik rumah. Setelah itu dijual, afan dibeli, serah terima. Misal bank dalam hal ini beli harganya 100 juta. Misal. Setelah terjadi akad ya, dan sudah dibeli, panggil calon nasabahnya, Pak, rumah sudah kami beli. Ya. Sudah kami terima. Nah, sekarang jadi tidak panjenengan meneruskan akadnya. Karena tadi belum terjadi akad. Ya, belum terjadi akad. Ketika nasabah datang kemudian mengatakan, "Oh Pak, mohon maaf saya nggak jadi." Ya sudah, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, ya. Terus uang tadi bagaimana jamaah sekalian? Uang yang keseriusan. Ya kembalikan. Kembalikan. Beda dengan DP. Kalau DP itu uang itu menjadi pemilik siapa? Jadi milik penjual. Itu DP, beda. Tapi kalau uang tanda jadi atau uang keseriusan itu dikembalikan kepada calon pembeli ataupun nasabah. Ustadz, berarti kalau seperti ini bank rugi. Enggak rugi, jadi akali. Dalam syariat kita itu di dalam jual beli ada apa jemaah? Ada apa? Hak khiyar. Sehingga bank bisa minta khiyar kepada developer, Pak, kami pihak bank mau beli, tapi minta khiyar. Ya. Misal minta khiyar sebulan. Setelah saya beli, tapi saya minta khiyar. Nanti kalau sebulan kami tidak membatalkan, berarti akad itu sah. Tapi kalau ternyata sebulan kok ada pilihan lain, maka kami akan membatalkan. Dan itu boleh secara syariat. Boleh. Nanti bank juga bisa memberikan khiyar kepada nasabah, tapi khiyarnya jangan sampai satu bulan, mungkin 1 minggu, ya misalkan. Biar ketika nasabah juga membatalkan, maka bank ada waktu untuk membalikan. Sebenarnya bisa aja Mas Ali. Cuma tadi bank nggak mau repot, ya, tidak mau repot seperti itu. Nah ini boleh. Dalam syariat kita disebut dengan jual beli murabahah. Ya. Jadi dia mengungkapkan untuk beli barang, kemudian ya, yang atau lembaga keuangan ataupun bank, dia cari barangnya. Atau bukan lembaga keuangan, misalkan antum, si A dengan si B, si A butuh motor, datang ke si B, saya butuh motor, ya, saya mau nanti kredit motor tersebut, terserah misalkan antum mau jual berapa, ya, saya butuh motor mereknya ini misalkan. Akhirnya si B cari motornya, setelah dapat kemudian ya beli, setelah terimakan, nah itu panggil si A, ini sudah saya beli motornya. Ya. Ternyata si B belinya 10 juta, kemudian dijual 20 juta, enggak masalah. Dengan cara kredit. Ini motormu anak jual kantum, tapi caranya kredit. Harga 20 juta. Boleh sah, tidak masalah. Ya, tidak masalah, diperbolehkan. Ya. Yang penting akadnya jual beli motor atau menjual motor. Dia beli 10 juta, dijual 20 juta, enggak masalah. Keuntungan berapa? 100%. Ya. Dan itu dibolehkan dan pernah terjadi di zaman Rasulullah ketika Nabi mewakilkan untuk diberikan kambing. Akhirnya ternyata Masya Allah, sahabat tersebut pandai nawar dan pandai juga menjual. Dibawakan 1 dinar, dapat 1 ekor kambing plus 1 dinar. Ya. Dan Nabi tidak mengingkari. Dan sehingga ini menunjukkan dibolehkan ngambil untung 100%. Tapi ingat dengan catatan, tidak membohongi. Ya. Tidak membohongi. Kalau membohongi nggak boleh. Misal ini ada orang kampung nggak tahu harga, dia jual barang ke orang tersebut dengan harga tadi ya, keuntungan 100%. Ya. Dan dia nggak tahu. Ternyata setelah tahu, ternyata harganya cuma misalkan sekian ribu. Sehingga dia merasa tertipu, goben. Maka tatkala itu
orang yang merasa tertipu punya hak untuk membatalkan akad. Ya. Ini khiyar kopen namanya. Khiyar karena tertipu. Dan itu boleh, tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan dalam artian yang beli juga sudah paham, ya, kemudian tetap dibeli misalkan, maka sah secara syariat. Ya tidak masalah. Ija masalian. Tapi bank harus menyerahkan rumah. Namun lagi-lagi ini terhambat regulasi OJK. Ternyata OJK tidak membolehkan. Jadi solusi yang pertama, bank suruh beli barang. Secara aturan di negara kita, bank tidak boleh. Dan ini pernah ya, pernah sempat ngisi kajian di satu komplek. Di situ ada direktur bank muamalat. Dan saya diminta untuk ngisi masalah riba. Setelah kajian, diajak debat. Saya tanya, secara aturan negara kita itu bank tidak boleh bisnis real. Kata dia bisa, boleh. Terus gimana lagi jamaah? Dia ngomongnya boleh jamaah. Padahal secara aturan negara kita nggak boleh. Kata dia boleh. Ya Allah, mungkin kalau benar dan mungkin ya tadi ya sembunyi-sembunyi. Kalau memang seperti itu ya nggak masalah. Cuma memang yang terjadi kebanyakan tidak seperti itu, hanya akal-akalan saja. Ya akhirnya nggak ngisi kajian lagi ya. Ini pernah kejadian. Kemudian pilihan yang kedua, bank mendekat ke developer dan melakukan musyarakah atau satu proyek perumahan, artinya kerjasama. Ya. Bentuknya bank ikut terlibat sebagai pemegang saham salah satu proyeknya. Misalnya bank syariah menyediakan dana untuk akuisisi tanah. Misal, bank syariah tidak harus menyerahkan dalam bentuk tanah, cukup developer yang melakukannya. Selanjutnya bank syariah yang mendanainya. Seperti teman-teman kita yang ada dari Elang Properti. Itu kerjasama dengan sebagian bank syariah. Dan bank syariah ikut ya aturan dari Elang Properti. Dan akadnya benar. Ya cuma memang ini menjadi masalah kerjasama dengan mereka. Ya, maka sebagian asal tidak ada yang membolehkan ya. Tapi kalau Anda lebih masih kurang tenang. Kenapa terlibat dengan mereka? Karena secara tidak langsung berarti kan mensukseskan bisnis mereka walaupun akadnya benar ya. Walaupun akadnya benar seperti itu. Ijazah salin. Bank syariah tidak harus menyerahkan dalam bentuk tanah, cukup developer yang melakukannya. Selanjutnya bank syariah yang mendanainya. Yang diserahkan oleh bank bisa dalam bentuk uang dan tidak harus barang. Sehingga bank tidak harus memiliki persediaan. Saya tidak tahu bagaimana bunyi laporan yang tepat untuk ini. Apakah dilaporkan bank memiliki persediaan ataukah bank memberikan pembiayaan ke developer? Selanjutnya, karena akad antara bank syariah dan developer ya adalah musyarakah ya, dan developer ya adalah musyarakah, maka posisi mereka adalah wakil bagi pihak lainnya, sehingga bank bisa menjadi wakil developer dan developer bisa menjadi wakil bank dalam mentransaksikan perumahan itu. Ya. Berangkat dari prinsip ini, ketika developer ya telah mulai membangun perumahan, bank boleh menjual rumah itu kepada nasabahnya sebagai wakil bagi developer tanpa harus menunggu rumah jadi, karena proses developer adalah produsen ya, sehingga bisa dilakukan akad istisna. Jadi akad istisna itu gini, akad dengan pembuat. Contoh seperti kita pesan baju dengan konveksi. Baju ini belum dibuat, maka boleh, nggak masalah. Pak, saya mau beli baju ya, pesan modelnya seperti ini. Maka ketika itu jamaah sekalian, pihak konveksi boleh langsung mengadakan akad dan boleh langsung ambil untung, nggak masalah. Ustaz, berarti ini menjual sesuatu yang belum
belum dimiliki. Iya sahih, tapi ini pengecualian. Ada istisna, ada salam. Ya. Kalau istisna itu dengan apa? Pembuat. Ingat, dengan pembuat. Boleh walaupun barangnya belum dibuat, tidak masalah. Plus boleh cicil, tidak masalah. Oh tapi kami cicil dulu ya, kami DP dulu, boleh, tidak masalah. Setelah itu pembuat baru cari bahan-bahannya untuk buat barangnya, sah secara syariat. Contoh seperti misalkan kita pesan kue, Pak Wawan penjual kue, Pak Wawan nanti hari Ahad ada kajian di Gracia, tolong ya kami pesan misalkan 100 bungkus nasi, misal. Pak Wawan belum buat nasinya, belum masak, boleh langsung adakan akad. Plus boleh bagi Pak Wawan untuk langsung ngambil untung dan sah secara syariat. Kenapa? Karena akadnya langsung dengan pembuat. Dalam syariat kita disebut dengan akad istisna dari sona'ah, ya, istisna'a. Ya. Itu boleh. Yang nggak boleh itu kalau bukan dengan pembuat. Contoh misalkan Pak Wawan hanya beli, ya, belinya ke warung, tapi sudah melakukan akad. Pak Wawan nanti kami ini ya pesan makanan 100 bungkus untuk kajian hari Ahad. Pak Wawan bukan pembuat, langsung mengadakan akad, kemudian ngambil untung, setelah itu beli lagi ke warung, maka ini tidak dibolehkan. Berarti Pak Wawan tatkala itu menjual barang yang belum dimiliki, itu nggak boleh. Tapi kalau langsung dengan pembuat boleh, namanya akad istisna, ya, akad istisna boleh, nama salah. Oke. Sehingga ketika ini yang mereka pilih misalkan, maka boleh bank langsung nawarin ke nasabahnya, kami punya produk rumah sekian unit, dan itu belum dibangun, belum dibangun, ya. Maka boleh langsung adakan akad. Kalau ingin beli 1 unit harganya 100 juta misalkan, adakan akad. Dan rumah itu baru dibuat 3 bulan berikutnya, tidak masalah. Kenapa? Karena dalam hal ini berarti bank bertindak sebagai apa? Pembuat. Ya, karena dia kerjasama dengan developer. Ya. Bank dengan developer bisa jadi wakil, atau sebaliknya seperti itu. Boleh akadnya langsung dengan developer, bisa akadnya langsung dengan bank. Ya. Semua dibolehkan. Ya cuma ya sama salian. Kalau ini yang ditempuh, kalau ini yang ditempuh. Ya jamaah salian, sementara dalam akad istisna, menurut pendapat yang lebih kuat, transaksi sudah bisa dilakukan meskipun barang belum diproduksi atau masih dalam proses produksi. Ya. Ya. Masih panjang jamaah. Ya cukup ya. Khawatir mana bingung ya. Ya, adapun terkait tentang modal apakah tidak harus sama, ya insya Allah jamaah sekalian akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Baik, alhamdulillah kita memasuki sesi tanya jawab. Saya beri kesempatan kepada jemaah Ikhwan dulu yang mau bertanya, barangkali ada. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang perumpamaan Pak Wawan bikin nasi tadi saya tambahkan. Jadi saya kenal, posisi saya aja ya. Saya sebagai yang kenal customer. Customer pesan nasi ke saya. Tapi customer kan nggak kenal yang buat nasinya. Saya akhirnya transaksi sama yang buat nasi. Udah pesan, akad selesai. Kemudian saya jual ke customer. Itu boleh, Ustaz? Jadi bukan customer langsung ke yang pembuat, tapi lewat saya. Saya agent atau wakil bahasanya. Itu gimana, Ustaz? Makasih. Nah, ya jamaah saya kasusnya gini. Berarti ada 3 pihak ya. Ada konsumen, ada perantara, ada pembuat. Nah, konsumen ini akadnya dengan perantara tadi.
Ya. Kemudian perantara juga beli ke pembuat. Maka akad seperti ini bisa sah, bisa tidak. Bisa sah, bisa tidak. Bisa sah kapan? Satu, ketika perantara tadi dia menjadi wakil pembuat. Pak, saya jadi wakil panjenengan ya. Nanti kalau ada orang beli lewat saya, nanti saya jual. Kemudian pembuat mengatakan, oh ya Pak, silahkan. Ya, berarti sah. Dalam hal tersebut berarti Pak Budi jadi wakil. Cuma konsekuensinya harus benar. Kalau dia wakil, satu, tidak boleh DP dari uang pribadi. Jelas? Berarti Pak Budi nggak boleh DP. Nggak boleh bayar langsung. Pak, ini uangnya. Uang pribadi nggak boleh. Pokoknya gini, kalau uang pribadi bayar ke pembuat makan tadi, nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh juga kita deposit. Oh ini ya uangnya, nanti jaga-jaga buat apa namanya, kalau saya beli lagi, ambil dari uang itu nggak boleh. Ya. Bolehnya gini, perantara minta uang kepada pemesan, Pak, ya, tapi saya butuh uangnya untuk apa namanya, bayar ke pembuatnya. Itu boleh, tidak masalah. Kalau seperti ini berarti hanya wakil saja memberikan, itu tidak masalah. Ya, karena gini, kalau misalkan ternyata perantara dia bayar dengan uang pribadi, berarti antara perantara dan pembuat terjadinya akad jual beli. Kalau terjadi akad jual beli, berarti tidak boleh pembeli menjual barang sebelum barang itu dibuat. Itu konsekuensinya. Tapi kalau dia jadi wakil, boleh sah. Ya, walaupun barang itu belum dibuat, maka silakan tawarkan kepada orang lain, plus dibolehkan cari untung dan boleh dicicil, tidak masalah. Ya, jadi minta cicilan dulu, Pak, tapi saya minta DP. Ya, nanti apa? Uang itu kasihkan kepada pembuatnya. Pak, ini DP-nya dari customer saya. Nah, maka sah, tidak masalah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, tidak masalah. Tidak masalah. Nah, masalah yang penting antara perantara dengan pembuat, masalah untung dan bagaimana misal pembagiannya, yang penting sepakatan. Yang penting tidak boleh bayar dengan uang pribadi, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kalau wakil tadi dia kan mendapat keuntungan, apakah keuntungannya itu harus diceritakan kepada si pembuat atau dia hanya langsung ke yang order? Oh, nah. Gitu. Nah. Ya, jemaah sekalian, kalau dia wakil dari pembuat, berarti nanti perkara fee dia itu kesepakatan antara dia dengan pembuat. Misal gini, kata pembuat, Pak, tapi panjenengan nanti jualnya jangan dilebihkan ya. Jangan dilebihkan. Pokoknya dari saya 100.000, ya sudah, panjenengan jual 100.000, nanti saya kasih fee. Berarti ketika itu wakil tidak boleh menaikkan. Tapi kalau misalkan kata pembuat, Pak, dari saya 100.000, panjenengan silakan jual berapapun. Misal, ternyata misalkan wakilnya menjual 120.000. Sah tidak sah, tidak masalah. Yang penting jelas kesepakatannya. Ya. Kalau kemudian pertama misalkan kata pembuat, Pak, panjenengan jual 100.000, nggak boleh lebih. Mungkin untuk jaga apa namanya harga, kemudian biar konsumen nggak lari misalkan. Pokoknya panjenengan nanti saya kasih fee saja. Kemudian dinaikkan, berarti ini wakil nggak amanah, berdosa, nggak boleh. Ya. Pokoknya tegaskan akad di awal. Kalau di awal kata pembuat silakan, pokoknya dari saya 100.000, panjenengan jual berapapun boleh. Berarti silakan, boleh kita menaikkan apa harga tersebut seperti itu. Dan nanti yang diserahkan cuma 100.000, sisanya diambil seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Sedikit menyambung, kalau berarti akad antara si perantara tadi dengan produsen tadi perlu dijelaskan ya, dalam artian mungkin harus diperjelas. Jadi kan kadang yang terjadi kan seperti mungkin saya kan,
Misalkan saya menjual barang tertentu banyak orang, tapi orang itu hanya memberi harga patokan dasarnya saja. Tapi dia tidak menyebutkan bisa saya naik, boleh saya naikkan atau tidak gitu kan. Hanya dari saya 15.000 misalkan. Antum mau jual berapa silahkan begitu. Tapi dia tidak menyebutkan begitu kan. Tapi pokoknya dari saya 15.000. Apakah itu cukup menjadi akad? Ya jemaah sekalian, kalau akadnya wakil harus jelas. Dia kan jadi wakil, yang namanya wakil berarti dia harus bertindak sesuai dengan arahan yang mewakilkan. Ya. Biasanya kalau yang gak jelas tadi, mungkin antara dia dengan pembuat bukan akad wakalah. Ya. Makanya kadang-kadang tadi pun gak jelas dapat untung dari mana, fit dari mana. Ya. Yang aslinya akad mereka jual beli aslinya. Sehingga kalau wakil memang harus jelas. Karena dia wakil berarti, oh nanti saya dapat fee dari mana ini? Nah, harus jelas di awal. Kalau kata wakil, kamu nanti saya kasih fee khusus. Harga tetap sama. Ya sudah berarti sama. Kan dia hanya menjualkan saja. Tapi kalau kata yang pembuat tadi, pokoknya dari harga dari saya sekian, panjenengan silakan jual, terserah. Nanti kelebihannya panjenengan ambil. Berarti bebas. Nggak perlu kemudian saya sampaikan, oh Pak, saya jualnya sekian. Nggak perlu. Seperti itu. Jelas? Ya, wallahu ta'ala a'lam. Saya bacakan beberapa pertanyaan dari akhwat, cukup banyak ini alhamdulillah. Yang pertama Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Apabila jual barang lewat katalog dan ditawarkan terus ada yang pesan, baru dipesankan ke distributor dan pihak distributor memberi daftar harga. Yang pengen saya tanyakan, apakah tetap pakai harga dari distributor atau boleh menaikkan harga? Yang kedua, apakah bisa menjual dengan menggunakan katalog? Ya. Ya, jamaah sekalian, jual beli yang hanya menjelaskan sifat-sifat itu dibolehkan. Dan ini termasuk jual beli salam. Jual beli salam itu gini jamaah, jual beli yang dilakukan oleh penjual dan penjual belum punya barang. Belum punya barang. Nah, ini kadang terjadi pada dropshipper ya. Misalkan dia mau jual sepatu itu belum ada. Ya. Tapi dia sudah tawarkan kepada konsumennya. Caranya apa? Dijelaskan sifat-sifatnya, spesifikasinya. Sepatunya warnanya sekian, ukurannya sekian, harganya sekian. Tapi ingat, sifat-sifat ini sudah mewakili dan menghilangkan gharar ataupun jahalah. Ya, karena jahalah itu bisa diperjualbelikan dengan cara disebutkan sifat. Jadi ingat ya, beda antara jual beli gharar dengan jahalah, beda. Jadi kalau jahalah itu barangnya ada tapi sifatnya belum jelas, maka boleh dijual kalau sifatnya dijelaskan. Seperti antum jual beras di karung, nggak harus disobek dulu. Yang penting dijelaskan. Ini jenisnya ini, ukurannya sekian, itu enggak masalah. Beda kalau gharar itu belum jelas barangnya. Artinya barangnya ada dan tidaknya belum ada. Bang gini, kalau dia tidak punya barang tapi ingin jual beli, boleh ya dengan jual beli salam salah satunya. Caranya bagaimana? Dia tawarkan barang kepada nasabahnya, konsumennya dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Contoh tadi sepatu, warnanya sekian, mereknya sekian, harga sekian. Ya. Ternyata konsumennya setuju. Ya. Kalau kemudian setuju, maka ingat ya Mas Alian, dalam jual beli salam itu nanti ada syaratnya. Memang sebagian ada yang mengatakan minimalnya itu ya jarak antara pesannya itu 6 bulan. Tapi yang tepat tidak. Ada yang mensyaratkan kalau nggak salah 3 bulan. Kalau nggak salah 6 bulan. Kalau salah 6 bulan. Tapi yang tepat tidak harus. Ya, yang penting ininya gini. Barang itu di pasaran jumlahnya sangat banyak. Ya, karena salam itu nggak boleh dengan barang yang hanya jumlahnya 1, itu nggak boleh. Saya pesan buku judulnya ini tapi yang ditangani Ustadz ini nggak boleh. Kenapa? Gharannya besar. Tapi kalau misalkan saya pesan mangga jenisnya ini, baik dari petani
Pak Paijo, Pak apalagi misalkan bebas, itu enggak masalah. Tapi kalau kemudian disyaratkan, saya pesen mangga 3 bulan ke depan, tapi ingat ya, dari kebun Pak Paijo, itu enggak boleh. Kenapa? Goronya besar, barangkali mungkin kebun Pak Paijo apa? Gagal panen. Itu enggak boleh. Ya. Sehingga kalau barangnya dalam artian di pasaran banyak, maka boleh. Yang kedua, adakan apa namanya akad salam. Kemudian jelaskan sifat-sifatnya, dan yang keempat harus kontan. Harus kontan. Kalau sepatu harganya misalkan ingat 100.000, tentu sudah dihargai ya. Misalkan harga aslinya hanya 75. Tetapi dia mau jual 100.000, untung berapa? 25. Boleh, enggak masalah. Tapi ingat harus kontan. Di muka harus bayar. Ini namanya jual beli salam. Beda istisna. Istisna itu boleh cicil, kredit enggak masalah. Tapi kalau salam harus kontan. Harus kontan. Ya. Kemudian yang masalah yang jual beli salam itu apa namanya? Di samping dalam artian harus kontan, apakah kemudian boleh barang itu langsung dikirim ke konsumen kita? Boleh tidak, jemaah? Hah? Boleh, enggak masalah. Kalau salam boleh. Misalkan nanti kan pesen di marketplace, minta ke apa namanya penjualnya, tolong kirim kepada si fulan. Itu boleh, enggak masalah. Nah, ini diantara istilahnya kelebihan akad jual beli salam seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam. Ya, itu lagi ya. Pertanyaan berikutnya, Tad. Tad, apabila kita sudah mendaftar haji dengan membayar 25 juta untuk mendapatkan porsi dan pelunasan saat berangkat, apakah ini termasuk dengan akad talangan, Tad? Ya, gini ya Mas Alian. Kalau misalkan kita beli apa namanya sudah beli porsi haji, kuota haji, apakah itu mesti talangan? Tidak, bukan talangan. Ya. Di talangan itu memang ketika daftar juga ditalangi, jemaah. Kalau misalnya kita kumpulkan uang, kemudian beli kursi tadi, ya, berarti kita sudah beli beli jasa. Ya. Maka gini, kalau sudah beli kursi, berarti akad kita dengan apa namanya pihak biro misalkan, itu jual beli jasa. Yang jasa ini akan diserahkan nanti 25 tahun. Seperti itu. Sehingga gini ya masalahnya, uang kita itu yang kita serahkan 25 juta tadi, itu sudah milik siapa? Pertanyaan, milik siapa ini? Milik biro atau milik pemerintah? Nah, kalau sudah beli berarti kita beli ke pemerintah. Yang reguler, ya, pemerintah. Berarti uang itu hakikatnya milik siapa? Milik siapa, jemaah? Milik pemerintah. Jadi kalau digunakan untuk apa namanya? Biaya kemarin? Infrastruktur dan sebagainya. Itu boleh tidak? Boleh. Itu hak pemerintah. Jadi jangan ngaku itu uang kita. Karena kita sudah beli kursi. Berarti uang itu milik pemerintah. Ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Masih dianggap uang kita, jemaah. Pemerintah pakai uang, enggak, itu uang pemerintah, jemaah. Sah-sah saja. Mau untuk infrastruktur ataupun yang lainnya, itu bebas terserah pemerintah. Kalau uang itu masih dianggap deposit kita, konsekuensinya jemaah sekalian tidak boleh kita ngambil untung. Kenapa? Kalau ngambil untung berarti riba. Padahal haji reguler ya, dapat subsidi. Subsidi ini kalau uang kita yang 25 dianggap utang piutang, artinya kita deposit ke pemerintah, berarti subsidi itu riba. Cuma memang yang tepat uang itu sudah milik pemerintah. Sehingga ketika pemerintah memberikan subsidi itu murni hadiah. Murni hadiah untuk calon jamaah haji, sehingga diperbolehkan. Enggak masalah. Dan ini bukan talangan. Karena ketika nanti hari berangkatnya, dia harus nambah. Misalkan kalau secara aslinya itu sekian, cuma karena dapat subsidi, ya mungkin hanya misalkan 70 juta.
25 berarti kurangnya misalkan berapa? Kalau misalkan 70 berarti 45. Berarti dia harus bayar 45. Walaupun aslinya lebih dari itu, cuma memang disubsidi dengan alasan pemerintah sudah memakai dana tersebut sehingga ada keuntungan itulah untuk subsidi dan itu tidak masalah. Dan ini babnya hadiah dari pemerintah, bukan tambahan dari uang kita yang kita depositkan. Makanya kalau ngaku-ngaku itu uang kita dipakai, berarti itu menganggap apa? Deposit. Berarti kalau kemudian dikasih subsidi tadi itu riba, nggak boleh jamaah sekalian. Tapi yang tepat bukan, ya. Artinya uang kita sudah milik pemerintah seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.